Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke dalam bab Kitabul Janaiz, bab tentang jenazah. Kalau malam belum mati itu pagi kan. Penting ilmu sampai baca ngurus. Bismillahirrahmanirrahim. Al-janaiz jam'u janazah bi fathi al-mayyit. Kalau kita baca jimo dengan fathah janazah bi fathi, maknanya adalah mayyit atau orang yang telah tutup usia atau meninggal ya. Jadi jenazah dan ini mafhum ya. Kemudian wal mautu huwa mufaraqatu ruhu al-jasad, mufaraqatu ar-ruhi al-jasad, yaitu ketika terpisahnya ruh dan jasad, maka itu disebut dengan mati. Ya, jadi termasuk kita sebenarnya dia namanya tidur itu dalam keadaan mati kecil, menjadi mati kecil. Nah, mati kecil itu tidur itu, ya. Nah, mati besar ya mati maut ya. Awalan ahkamul muhtadar. Ketika kita berbicara tentang jenazah, maka yang pertama yang harus kita pahami adalah ahkamul muhtadar, hukum-hukum yang berkaitan dengan orang ketika sakaratul maut. Hukum-hukum yang berkaitan dengan orang sakaratul maut. Orang sakaratul maut, jumbo dalam kondisi sakaratul maut dalam bahasa fikih disebut muhtadar. Kalau lah mati disebut mayyit. Ya, kalau lah mati disebut mayyit. Kalau empai nak mati disebut muhtadar atau dalam bahasa kita sakaratul maut. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ma yusannu lil hadirina ay yaf'aluhu inda ihtisar, inda ihtisar. Yang disunahkan bagi orang-orang yang hadir menyaksikan saudara muslimnya dalam keadaan sakaratul maut. Jadi kalau ada muslim yang dalam kondisi sakaratul maut dan kita hadir pada saat itu, maka ada beberapa hal yang disunahkan, bukan diwajibkan. Disunah. Pada yang disunahkan awalan talqinul muhtadar, mentalqin orang yang dalam kondisi sakaratul maut. Yang bagi alaman hadaral mayyita ayyulan inam, maka bagi orang yang menghadiri atau itu dia bunyi kita nunggu ya, bukan nunggu ya, kalau nunggu sedekah ya, nunggu. Nah, bagi semuanya dan nunggu saudaranya dalam keadaan sakaratul maut, maka seyogyanya dia mentalkinkan. Cuma tugas mentalkinkan jangan banyak ego, cukup sugang. Ya, cukup sugang. Jadi kita ini ganau cuma dalam sakaratul maut, kita yang hadir di situ justru ganal, ini ada boleh, ya. Nah, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Maka talkin itu bimbing, mentalkin itu membimbing orang sakaratul maut, namanya talkin. Talkinkanlah orang-orang yang dalam kondisi sakaratul maut, yaitu ucapan la ilaha illallah. Ya, jadi cukup dengan la ilaha illallah baik. Para ulama tidak mensyariatkan dan tidak mensunahkan ditamai Muhammad Rasulullah. Cukup la ilaha illallah. Karena kenapa? Karena la ilaha illallah itu kunci. Ya, dan cukup pendek. Karena kenapa? Karena cuma dalam sakaratul maut itu dalam kondisi kesulitan. Jadi jangan dibimbing yang panjang-panjang. Kitanya masih hidup, masih sadarnya disuruh dibimbing yang panjang-panjang, nongol kita tidak apa-apa. Ya. Nah, ini jawab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibimbing yang pendek baik. La ilaha illallah. Kenapa harus ditalqin, harus dibimbing mengucapkan la ilaha illallah? Karena kata Nabi Muhammad SAW, "Fa innahu man kana akhir kalimatihi la ilaha illallah indal mauti dakhala al-jannah yauman minad dahri wa in asabahu qabla dzalika ma asabah." Barang siapa yang meninggal ya, dan ucapan terakhir sebelum meninggal itu la ilaha illallah,
maka dia pasti masuk surga bagaimanapun kondisi hidup dia sebelumnya. Artinya nak jemu jahat sekalipun, aman di ujung hayat mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Itu disebut dengan husnul khotimah. Jadi kita minta bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena husnul khotimah ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi minta husnul khotimah. Boleh minta husnul khotimah kalau masih hidup, boleh. Husnul khotimah di akhir hidup boleh, dan hidup juga boleh. Ya, minta di husnul khotimah, minta Khadijah juga boleh, minta Aisyah boleh. Cuma cukup 4 ya minta. Minta husnul khotimah boleh. Ya, minta siapa lagi? Khadijah boleh, Aisyah boleh, Fatimah boleh, atau yang lain. Cukup 4 minta. Minta cukup 4, karena lebih dari 4 haram. Nah, ini jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya minta husnul khotimah. Minta husnul khotimah dan hidup, ya kan? Nah, kalau udah nggak mati, itu lebih penting lagi minta husnul khotimah. Tapi ini husnul khotimah semianan namanya itu. Nah, jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yaumam minad dari wa in asabahu qabla dzalika ma asabahu. Walaupun mana hidup kata Nabi. Mungkin dia jadi umur 15 balik, umur 15 mati, umur 60. Berarti dia tercatat amal perbuatan dia itu 45 tahun. Balik 15, mati 60. Berarti jadi 15 ke 60 itu kan 45. Berarti tercatat amal baik dan amal buruk dia itu selama 45 tahun. Nah, selama 45 tahun kurang sedetik, 45 tahun kurang sedetik. Jemaah ini ngerayam dalam itu kok. Cuma sedetik agak mati dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bersyahadat masuk surga. Nah, ini makanya disebut Nabi mengecekkan ini wa in asabahu qabla dzalika ma asabahu. Pokok mana baik kondisi hidup dia sebelum. Nah, ini pentingnya la ilaha illallah ini. Wa ghairu dzalika min al-ahadits, dan dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Wa qala an-Nawawi wal amru bi hadzal talqini. Imam Nawawi mengatakan perintah untuk mentalqinkan mayat ini adalah amrun nadab, yaitu perintah yang bersifatnya sunnah, bukan perintah yang bersifat wajib. Ya. Wa ajma'al ulama ala hadzal talqini, dan para ulama bersepakat akan kesunahan talqin ini. Wa karihul iksaru alaihi wal wala, ya. Dan dimakruhkan mentalqinkan mayat itu igat-igo, jangan igat-igo. Ya. Jadi mentalqinkan mayat itu jangan igat-igo, kita enggak igat-igo. Karena kenapa? Sekali lagi, jemaah dalam kondisi sakaratul maut kacau, otak kacau segala macam, dan kondisi dia itu adalah kondisi yang sangat berat. Nah, kamu igat-igo, dia ngomong dia tahu mulai pesek. Apa dia masih pacar mau pakai lo gitu. Enggak biar kemana ini. Cuma dia tahu lagi. Nah, tinggal kita hidupnya lah nang indah yo. Ya, nang indah yo. Jadi la ilaha illallah. Nah, ya benar juga. Ini jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Belum sempat dia main la. Kan cuma dan pada sekata mau menyebut lama. Dia nyebut lala kita undurkan lagi. Dia nyebut lala kita unduhkan lagi. Ya, ujung-ujung lala itu lahir. Lala itu lahir terus mudah-mudah. Ya, dijuk jeda. Itu cara mentalqinkan mayat itu. La ilaha illallah. Nah, aman muloto lah. Dia namanya la walaupun ya mudah-mudahan kita dengar dia mengucapkan la ilaha illallah masih sempat, ya. Kalau dia lalu gerakan dan kita yakini itu dia mengikuti talqin kita, cukup selesai. Nah, ini. Wa idza qalahu marratan la yukarriru alaihi illa an yatakallama ba'dahu kalaman akhar. Maka apabila kita telah melihat dia mengucapkan la ilaha illallah secara kasat mata dan pendengaran kita, atau kita ada dengar tetapi gerak-gerik bibir dia, mulut dia kita yakin ini mengikuti. Karena kenapa? Karena sebelum kita talqin tadi mulutnya diam. Pas kita talqin mulutnya bergerak. Nah, kita yakin bahwa dia itu dan ikuti talqinan kita. Maka cukup. Selesai.
Wa yatadamman al-hadis al-qudur 'inda al-mutarad bi-tadhkiri ta'bisa wa igmad 'ainain dan segala macam. Ya. Jadi itu cara mentalqin. Cara mentalqin. Wa qala aidan, dan Imam Nawawi juga mengatakan qala ashabuna, ya ulama-ulama kami dari mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi mengatakan wa yustahabu ayyakuna mulaqqinu ghayra muttahimin. Ghayra muttahimin li alla yahrujal mayt wa yatahimu. Dan orang yang mentalkinkan itu orang yang memang soleh. Jangan jemonyo ngeranyam. Kok anak ngeranyam jangan talkinkan. Ya subuh mulai mentalkinkan. Lah kuwan anak semayang ada bejudi teman lu gua nafirkan apa? Ya, itu. Atau dia mengucapkan la ilaha illallah dengan tegas. Contohnya lain. Jemonyo akhlak itu, ibadah itu, mengucapkan la ilaha illallah mantap, dan minta jemonyo itu dimentalkinkan. Jadi ketika harus anak harus ini, ya, ketika harusan lebih alap kalau anak paca, anak memang soleh, anak rajin ngaji, mengucapkan la ilaha illallah mantap, dan lebih alap anak. Cuman kan anak merajam itu kok, ya, jangan, paham ya? Karena kenapa? Karena kalau jemoy itu adalah jemoy yang buruk, kata Imam Nawawi, dia bisa membuat kesulitan atau gangguan-gangguan terhadap mayat itu. Jadi ibarat kita ini kalau kita sedang bidakan deh, jemoy danau dia keluarnya kusum gitu, ya. Aman ada ke batu, kita panah jadi jenelor, sapu, danau yang keluar juga dan bidakan. Itu kondisi kita dan bidakan itu. Pegasuan ini nemak kalau, ya. Jadi dengan jemut keluar kalau, membini bela keluar, dan bidakan. Bini dan bidakan lagi keluar, ya. Nah, karena kondisi apalagi bidakannya sakit kan nggak tahu ditahan, sakit gigi. Ya, sakit perut. Nah, kita sakit perut kan udah ketahan, bini di kamar mandi kita tenang-tenang, bawa gaca meloy. Itu empai sakit perut. Nah, aku lagi jemo dalam keadaan sakaratul maut. Jadi jemo dalam keadaan sakaratul maut ditampakkan dai jemo ilu. Dai jemo ilu kok anak minggir. Ya, karena kita dan di depan itu kekinaan ini kanco juga berjudi. Oh, jauh dikit ini. Lah apa bisa tuh? Coba lu baca ngaji nanti. Nah, kira-kira itu. Itu maksud Imam Nawawi. Jadi dikinakan dari semuanya itu. Maka kenapa mangko hati dia itu terhibur untuk melakukan itu? Nah, ini jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dedo kadang. Pokok bergumul di pucuk pala orang. Ya. Anak segala macam kalau pokoknya ya. Dia tukang ngaji di belakang. Ya. Nah, pokoknya asal-asal dewek we, itu aku di jalan raja itu aku nih. Ngaji jalan segala macam. Nah, jangan nimbulkan dai depan dan ngatir. Karena kenapa? Karena dia itu nak tahu ngecek no, dia baca ngecek no mungkin lagi usir gitu. Cuman dia kan ada bohongan lagi dan ngecekkan dan usir kita. Nah, ini. Nah, ibarat oleh itu kata Imam Nawawi, kita sedang di depan baik, nina jemonyo galak nganggu kita nedo ngagamu nedo isat nina itu kita muri. Itu dan masih di depan otak kita masih sempurna. Apalagi jemaah dalam keadaan sakaratul maut yang mana Nabi Muhammad pernah berdoa yang meminta kesakitan sakaratul maut umatnya ditimbangkan kepada Nabi Muhammad. Saking sakit sakaratul maut. Nah, ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira kalau kita andaikan ini dan siang geto, ya, dan siang geto, badan panas, akibat lagi panas, makan pedas, air banget pulau. Cabar-cabar cuma datang bertanya kita. Dia aja gitu. Kalau pulau itu, dan mandu memang ya. Busung gitu. Mulut kepedasan, nak minum air hangat, ya. Badan kepelu galau, di tengah geto pulau. Nah, kira-kira kok jemaah itu kanco akrab, ya, masih kena kita laden. Kalau pulau nak nanya, ya, amal kita lihat mungkinlah kita bondong-bondong gitu. Pulau bondong, itu kan bahasa jemaah kan itu. Saking lupa tuh masalah. Kenapa? Karena dalam kondisi kita ledo normal ini, pikiran ini kacau. Pikiran kacau ini pacak nuno ledo gaweannya dulu.
Makanya dalam kondisi kacau ini, pikiran kacau ini diusahakan kondisi itu kondisinya nyeluh. Maka pikiran kita ini luwes lagi, itu maksudnya. Nah makanya kata Imam Nawawi, kondisi jemaah sakaratul maut itu lebih kacau daripada itu. Makanya dimunculkan dai-dai nyeluh. Apa lagi nalkinnya? Maka contoh di jemaah yang soleh segala macam. Ini tuh harus anao. Karena di kalau anao memang secara amal anao ngeranyam, semayang jarang segala macam, ya. Kemudian mengucap la ilaha illallah be nedo tedas. Nah, jangan paksa anak-anak mentalkinkan. Nah, itu maksudnya. Wa qala ulama dan para ulama berkata idza zahara min al-muhtadar kalimat tujibul kufra la yuhkamu bi kufrihi. Bahkan kalau ada jemaah sakaratul maut itu mengucapkan kalimat-kalimat yang ngeranyam, bahkan kalimat-kalimat kekufuran, tetap kita harus berhusnuzon. Karena kenapa? Karena jemaah dalam sakaratul maut hilang akal. Jemaah hilang akal itu dia dapat dihukumi. Ya, jemaahnya hilang akal, hak akal ulah sempurna itu kewajiban semayangnya kasih lagi kewajiban ibadah. Maka segala hukum-hukum yang berkaitan dia ini ada berlaku. Jadi kok dia ngomong ngeranyamnya dia ada berdosa. Karena kenapa? Karena akal dia, otaknya lah dia ada sempurna. Nah, makanya ada ditontoti jemaahnya pacarnya rasio, jemaahnya amanah. Jangan sampai dia nalkinkan, "Oi, aku nalkinkan gua itu lagi." Telingonya bebenana galu. Apa di lupa. Do gua itu. Itu mangkon dia kok borong meletup ya. Padahal meletup itu dakcek dan permainan pistol atau dia meletup di pucuk kobor. Ada agak nyusun kobor waktu meletup. Nah, mulai ya itu nalkinkan tadi. Auli pas ku nalkinkan waktu sanggup dia. Mulai ya itu. Nah, jadi tontonnya semuanya nyok menjaga amanah. Jangan semuanya banyak kecilan. Itu maksud yang dimaksud oleh Imam Nawawi. Yang kedua, taujihul muhtadar ila qiblah. Menghadapkan orang yang dalam sakaratul maut ke kiblat. Ini disudahkan. Jadi jemaah dalam keadaan sakaratul maut, bukan jemaah mati. Ini kebilonnya waktu itu ada nanya di sini pernah ada ribut. Lu mau mati, gara-gara lu mau mati ngadapkan kiblat mana lagi beribut. Ini enggak boleh. Apalah mati, lu kata kesunahan lagi untuk ngadapkan ke kiblat. Kalau dikubur itu ada hukum lagi. Para ulama nanti kita bahas, ya. Nah, yang disunahkan itu menghadapkan itu adalah orang yang dalam keadaan sakaratul maut, bukan orang yang telah mati. Nah, jadi jemaah dalam keadaan sakaratul maut itu disunahkan hadapkan ke kiblat. Cara ngadapnya ke kiblat itu yang paling alam adalah ditregenkan sebelah kanan. Ditregenkan sebelah kanan, ya. Ini nggak tregen. Bahasa kita ni ambil kan? Asal bahasa Indonesia, asal tregen. Bahasa usul, alhamdulillah. Yustahabu liman yuhtadar ayuwajjah ila qiblah inda sukusi basari ila sama. Apalagi dalam kondisi kesakaratul maut itu kalau terlentang matanya nggak ada kepucuk itu. Ya. Oh terpejam apalagi nyegil itu. Ya, karena kemungkinan Pak Cabe itu dia dalam kondisi perperangan melawan iblis yang hadir pada waktu itu. Ya, makanya dihadapkan ke kiblat. Cara menghadapkan kiblat yang paling utama adalah ayat raji'a ala syakihi al-yamin, yaitu ditregenkan sebelah kanan. Dayo ngadap kiblat dan posisi badan dia sebelah kanan kiblat. Posisinya sebelah kanan kiblat. Nah, berarti kiblat kita ke situ. Nah, berarti pala di situ. Bukan ketingo, ya, bukan ketingo ke situ, pala di situ, atau dibalik pala ke situ, ketingo ke situ. Badan ini, nah ini. Ada nih meraktik. Ini pala orang. Pak atau matenya latihan mate. Ini pala orang. Ini pala ini kecil. Nah, jadi bukan lo ini kiblat ke situ. Bukan lo ini, bukan lo ini. Nah, regang ini. Kalau otak kiri.
Nerege. Ya. Jadi dai itu ngadap ke kiblat. Karena yang nyona ngadap itu dai. Nyona itu ngadap kiblat. Nyona ngadap itu dia ngadap dai. Makanya kita menyaksikan badan ini, tapi badan ini, dan itu ngadap tubuhnya dong. Bukan badan ngadap, cuma dai. Baris, tetap tegaskan baris. Padahal badan aku ini ngadap. Karena kenapa? Karena yang dihitung ngadap itu dai. Makanya yang dihadap itu dai. Kalau palao ke situ, berarti dia ngadap kiblat itu bunuh-bunuh. Nah, ya. Nah, kalau ngadapkan ke situ, berarti ketiru ngadap. Nah, ini ditregekan. Ya. Nah, kenapa ditregekan? Wa yuwajjahu ilaiha muttaji'an dan ala syaqil aiman mustaqbilal qiblati dan diarahkan dihadapkan wajahnya ke arah kiblat dengan cara membaringkannya di atas siku kanan, di atas sebelah badan sebelah kanan. Jadi ya masuk kita ditregekan kan, ya, bukan kita. Ya. Intibaran bi al-wadi bil qabr. Seperti ketika meletakkan mayat itu di dalam kubur. Nah, jadi maksudnya posisi kita ngadapkan jenazah sakratul maut ke kiblat itu semegi pas dia dikuburkan. Pas dia dikubur. Jadi ini disunahkan, ya. Karena kenapa? Karena dikacakan di sini qad waqad yakunu dzalika ashal. Waqad yakunu dzalika ashal li khurujul. Karena kondisi yang semacam itu memudahkan ruh untuk keluar. Jadi ruh itu mudah keluar dalam kondisi itu daripada ditentangkan. Wa aisar ditalmidi, dan itu lebih mudah untuk memejamkan mata. Nah, ya. Itu. Fa illam yumkin li dhaiqil makani aw ghairi fa ala jambil aisar ila qiblah. Tetapi kalau memang ada kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan kita teregenkan sebelah kanan, mungkin dia ada di depan tangan kanan misal ada mungkin lagi diteregenkan sebelah kanan. Tidak boleh diteregenkan sebelah tidak. Berarti diputar palko sebelah sini, diteregenkan sebelah kidau, maka dayo ada kiblat. Cuma nak tahu pula ya di sini kalau nak tahu pula summa idza ulqi ala al-qafah. Nah, badan boleh diterentangkan, liago sampai palao nya diteregenkan. Palao. Jadi palao tetap ada di situ, posisi ada di situ, cuma badannya terlentang ya. Nah, itu balis lah. Nah, ya, jadi liago diteregenkan ke arah kiblat, liago diteregenkan ke arah kiblat. Cuma dalam kondisi lain dengan cara yang lembut. Jadi jangan ketemu yang sering bekas di dalam, jangan. Ya, dengan cara yang lembut, memperlakukan harus lembut. Nah, mungkin di bantal, ditabisi ke dia maka dia menereke. Tempat pitar kok didongkrai. Obatnya jangan ya, memperlakukan mayat orang sakit maut sampai dia mati itu harus dengan cara yang lembut. Wa qala Ibnu Hubairah mengatakan wattafaqu ala annahu idza tayaqqana al-maut, apabila sudah dipastikan dia dalam kondisi sakaratul maut, wujihal maitu ilal qiblah, maka disunahkan untuk menghadapkan mayat itu ke arah kiblat. Bala kalau Imam Nawawi al-ijma', bahkan Imam Nawawi mengatakan ini kesepakatan para ulama. Faqala yusahabu ayyastaqbila bihi al-muqtada al-qiblah wa hadza mujma'un alaih. Dan kesunahan ini disepakati oleh para ulama, kata Imam An-Nawawi. Itu dalam kondisi nyopacak kita gawekan disunahkan itu. Tapi dalam kondisi dia masih sakaratul maut.
Karena kenapa fungsio? Pertama itu lebih memudahkan untuk ditalkinkan di telingono. Karena aman dia terentang, kita obat nak nalkinan nerokok akhirnya kita. Ya kita nalkin kan obat. Nah, tapi kalau dia meregel kan telinganya pucung. Nah, telinganya berarti telinga kita pucuk. Kalau meregel kita berarti telinga kanan pucuk. Jadi telinganya ini dipucuk. Jadi lemak kita nalkin. Dan juga disebutkan di sini qad yakunu zalika asal likhurujir ruh, karena itu lebih memudahkan ruh untuk keluar. Maka dia dalam menggunakan sakaratul maut. Tetapi ini hukumnya adalah hanya disunnahkan. Hukumnya hanya disunnahkan. Ya. Nah, ada pun dalil-dalilnya secara hadis kati hadis hadis yang menyebutkan itu kati. Hadis tentang meregenkan ngadap kiblat tadi hadis. Ada hadis yang disebutkan di sini adalah hadis riwayat Al-Bara, ya, ada Ibu Abu Qatadah. Ini dihukumi oleh ulama ini adalah hadis dhaif, ya. Bahkan hadis yang lain adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dianggap sahih oleh para ulama. Cuma dari mana berpegang Imam Nawawi mengatakan kesunahannya adalah ijma. Berarti dalilnya bukan Al-Qur'an, dalilnya bukan hadis, tapi dalilnya adalah ijma. Ya, konsensus para ulama. Dalil yang disepakati itu 4. Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kati di Al-Quran, kati di hadis, tetapi para ulama sepakat bahwa hukum sunnah maka diberlakukanlah hukum tersebut. Ini jawaban Allah SWT. Ya. Kemudian ini masih dia dalam keadaan seperti maut, ya. Jadi tadi ditalkinkan, kalau talkinkan itu sepakat dari hadis kuat segala macam. Kemudian diteregenkan tadi itu juga disepakati disunahkan hadapan kiblat. Paling alap diteregenkan sebelah kanan, aman atau sebelah kanan diteregenkan sebelah kidal, aman atau pulau boleh ditelentangkan, tapi liagonya diteregenkan, liagonya diarahkan ke kiblat. Ya, cuman aman nak tahu sama sekali, udah nang kalah mutua. Aman lah nak tahu lagi, ya. Jangan dipaksakan karena ini hukumnya cuma sunnah. Ya, jangan dipaksakan. Ya, mungkin dalam kondisi-kondisi dalam sakaratul maut ini mungkin badannya lah tidak memungkinkan lagi untuk teregenkan ke kanan tidak mungkin, ke kidal tidak mungkin, ya, liago, lakaku dan segala macam. Nah, jadi kalau dalam kondisi tidak memungkinkan maka cukupkanlah itu baik. Kemudian zikrullah ta'ala, banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yustahabu lis-sholihin mimman yahduruna indal muqtadar ayyaqullaha ta'ala wa ayyuksiru ila du'a lahu bi tasdil amri alladhi wa fihi. Maka bagi orang-orang yang menghadiri, ya, nungguhi itu loh, nah banyak zikir. Jadi jangan ganang kok. Ini kadang banyak yang ganang atau nyola siap-siap nonton di namanya. Ini. Dunia dia saling panjang itu namanya batuk. Ya, sibuk nonton sarung, sibuk nonton batuk, sibuk melakukan batal. Pokoknya selama dia masih dalam sakaratul maut, berarti dia masih dihukumi sebagai jemaah hidup. Ya, hidup. Maka kita ini jangan banyak ganang dan jangan banyak ramalan. Banyak nyosiku tadi itu mentalkir, nyolain banyak berzikir dan mendoakan. Ya, banyak zikir dan mendoakan. Doa itu, ya, jangan doa laku di lamunan ini. Doa namanya. Doa ini, ya. Ya Allah, ya, kasihan. Ya. Nggak tahu berdoa bahasa Arab, itu doa bahasa Arab. Dusuk, ya. Ya, dalam hati mulut berzikir, hati doakan. Allah mudah-mudahan gancang selesai, mudah-mudahan sakaratul maut dalam keadaan husnul khatimah. Karena kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih riwayat Muslim, kata Rasul, "Idza hadartumul maridha awil mayyit," apabila kalian menjenguk orang yang sakit atau menjenguk orang yang dalam kondisi sakaratul maut, faqulu khairan, maka ucapkanlah ucapan yang baik-baik. Jangan mengucapkannya nyedailu. Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun, karena pada saat itu malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Malaikat sedang mengaminkan apa yang sedang kita ucapkan. Jadi ucapkan yang begitu. Nah, itu yang 3, ya.
Kemudian marusanul hadirin ayat inda mautul muhtadar. Nah, kalau dia lah mati, berarti ini kalau dia dalam sakratul maut tadi tiga yang kita gawekan. Pertama dia tadi talkinkan. Nah, siapa yang mentalkinkan? Pilih jemonyo secara bacaan tedas, la ilaha illallah tedas, alap bacaanu, kemudian secara akhlak dan ibadah dia jemoilu, ya. Nah, itunya dipilih untuk mentalkinkan. Jangan maksudkan harus anak atau segala macam, ya. Nah, kalau anak memenuhi syarat tadi itu lebih hidup. Tetapi kalau anak menunggu jangan paksakan. Contoh dimulai jual, ya. Hanya sempal api. Sempal api, cukup dengar dewe. Ada kejadian itu. Saya tahu dulu, itu kan raja pulau, ya. Diputar, ya, diputar. Kan namanya hati itu kalau berubah-ubah dia, ya. Habis la ilaha illallah kagak tambah dangdut, ya. Ada setan itu jadi apa? Nah, ya. Nah, ini namanya mentalkinkan itu jadi mulut gitu, talkinkan. Contoh yang sampai dibacanya tegas. Ya, lanang ditalkinkan lanang, tino ditalkinkan oleh tino. Dan yang kedua, contoh jemonyo pacaknya rahasia, jemonyo amanah dan segala macam, ya. Itu mentalkinkan. Karena kan di sakratul maut itu banyak pengalaman-pengalaman kalau kita mengenai mayat itu yang kadang itu masuk akal, gitu ya. Jadi jangan galak kita ini, oi kesian nih anu itu. Sampai buat itu dia. Mungkin galaknya jeje bawah dia. Makanya kalau kita nonton jemonyo ini nih, dia banyak jejian kok. Dia banyak jejian. Nah, jangan nyuruh jemonyo banyak jejian. Yang kira-kira banyak jejian sungguh ke power be mat kopi. Dia mesti cukup mat kopi be belakang. Nah itu ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah hadapkan ke arah kiblat. Ketika sakratul maut, menghadapkan arah kiblat yang paling baik itu adalah teregengkan sebelah kanan. Kalau nak tahu teregengkan sebelah kidal, kalau tahu boleh ditelentangkan, cukup jadi liang ngepal diarahkan ke kiblat. Cuman amanat tahu sama sekali cukupkan lo itu. Amanat nggak tahu sama sekali, ya. Nah yang ketiga tadi adalah kita ya hadir banyak-banyak ngomong nilu, terutama zikir dan doa kebaikan untuk mayat. Nah kalau dipastikan mati, ya, atau ada bidan atau ada jemaah kesehatan di dokter situ, coba diminta diperiksa lagi belum. Nah kalau dipastikan mati, maka yang disunahkan berikutnya adalah tajmidu ainaihi, pejamkan mata dia. Mata dia kita usap, mulut dia menjauh. Nah, mulut dia menjauh. Cuma secukup. Tapi sekali lagi perlakukan mayat itu harus lembut. Jangan kamu tubuh ya. Nah, apa dia ini guilt loh. Nah, jangan ya. Jangan kasar-kasar, lembut. Ya, jangan lembut. Ya cuma amal lah berapa kali dia masih kena guilt lah udah. Berarti lah tadi apa nanti ya. Jangan kamu tubuh dengan lakban atau macam. Jadi jangan. Ya. Dalillah adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dakhala Rasul sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Ketika Abi Salamah meninggal, Nabi Muhammad nunggu ya pada waktu itu. Maka kemudian Nabi Muhammad wa qarsaka basarahu fa aghmadahu. Abi Salamah pada waktu itu pada waktu dia mati, matanya ngegil, langsung ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia. Lalu kemudian Nabi mengatakan inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Ya. Karena kenapa? Karena ruh kalau sudah diangkat oleh Allah, mata ini nginai ruh tadi. Mata ini nginai ruh. Nah, karena kenapa? Kalau dia mati itu cuma jahat, ruh sedang mendapatkan keburukan. Tapi kalau dia mati dalam keadaan hidup, dia disambut oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Nah, makanya jangan sampai dia hina. Jangan sampai dia hina. Nah, itu tuh. Qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan ajma'ul muslimuna ala dzalika. Para orang-orang muslim, ya para ulama-ulama kita sepakat gitu.
ya, kesunahan untuk menutup mata dia sebisa mungkin, sepacak sekuat tenaga kita, tapi jangan terlalu dipaksakan. Kemudian berikutnya adalah ayasudda kahyai bi asab arida tajma'wa wa tarbutu fawqa. Nah, kalau kemudian rapikan jenggot-jenggot, rapikan enggak? Jenggot dirapikan, ya. Mulut ditutup. Mulut ditutup. Tadi yang kita pakai dia biasa kita pakai jilbab timoru ya. Ditutupkan. Maka mulutnya dia berganggu. Kemudian adalah tanjim mafaslihi. Di apa namanya? Nah tadi kan dia lamatin. Kalau lamatin jangan posisi dan regen tadi ditenangkan karena dia lamatin, ya. Dibersihkan kalau kuku dibersihkan, jenggot segala macam. Kemudian ugat-ugatannya dilenturkan. Karena di dalam sakratul maut itu biasanya, apalagi kalau sakratul maut itu dalam kondisi yang sangat berat, pacaknya dia mati dalam keadaan kejang gitu. Jadi diukur alun-alun semacam mungkin boleh diinikan. Ya, dia dari ini kalau inikan 3 kali maka ini. Nah, gitu ya. Telinga-telinganya kita inikan. Bisa jangan dipitahkan. Obatnya mati. Jadi kalau Allah obatnya dinyor, tapi tadi mati. Disita dinyor. Ketingo adalah ini. Nah, boleh diangkat, luruskan. Ya, kalau mau pemanasan olahraga, ya. Nah, secukupnya mafasil apa namanya? Ensel itu namanya sendi, ya. Nah, kemudian qalbu siyabihi allati mata biha. Baju dan pakaian dia dan sakratul maut dicapai, tapi jangan sampai terbuka aurat. Ya, hati-hati. Diganti apa? Summa yastau jamia badanihi bisawbil qafi. Lalu ditutup dengan pakaian yang lembut, kain-kainnya lembut. Nah, inilah benar di dusun kita inilah benar. Ya, baju dicapai, celana segala macam dicapai, tetapi jangan sampai kelihatan auratnya. Lalu ditutup dengan batuk tadi biasanya, ya. Kenapa itu? Ya berdasarkan hadis, ya di hadis Aisyah Rasulullah SAW hina sujia biburdin fibar, bahwa ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Nabi Muhammad diperlakukan itu oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, pakaian Nabi dilepas segala macam, jadi bawah pucuk ini dilepas kalau ditutup dengan kain-kain yang lembut. Dan nutup apa sampai mana? Nutup itu sebenarnya adalah sampai liang ini, ya, liang. Nah, makanya sebenarnya benar kita sampai liang, biasanya nyepala jangan dikicit pala itu biasanya kan kita bantal biasanya. Tinggi. Itu. Jadi sebenarnya penuhnya dayo ini adalah ditutup. Dayo jangan ditutup. Kemudian doa lahu. Dia sudah dipastikan mati, didoakan. Allahumma ighfir li Abi Salama. Itu doa Nabi Muhammad SAW ketika Abi Salama wafat. Allahumma ighfir li Abi Salama. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Abi Salama. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Ya, dan angkatlah derajatnya dalam golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa khlufu fi aqabihi fil ghadir wa fil lana wa lahu. Ampunilah kami dan ampunilah ia, ya rabbal alamin, wa absid lahu fi qabri, dan berikanlah kelapangan dalam kuburnya, wa nawwir lahu fi, dan berikanlah sinar ampunan dan rahmat dalam kuburnya. Itu doa yang dipanjatkan oleh Nabi ketika Abu Salamah ini meninggal dunia. Namun pacak ke tubuh hafali, aman tahu, doakan sepacak ke tubuh doakan. Babas dusun boleh, ya babas dusun. Kemudian yang keempat adalah yang seterusnya adalah al-mubadarah bi tajhizi wa ikhraji. Ya. Ya, jangan nunggu waktu terlalu lama, langsung diurus, ya.
Apa kata Nabi Muhammad SAW? Asriku bil janazati fa in taku soliatan fa khairu tuqaddimunaha alaihi wa in takun ghairu dzalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Ya, kata Nabi, jangan lama-lama disegerakan mengurus jenazah. Karena kenapa? Kalau dia mati itu, maka dia tidak lama itu. Jika yang mati dalam keadaan ilu itu, dia lagi dotaan lagi di dunia, ada gacang-gacang bertemu dengan mungkar nakir dalam kubur. Karena kenapa? Karena jika mati dalam keadaan ilu itu, dunia ini akan regonya lagi bagi dia. Nah, regonya akan lagi. Nah, ini. Jadi dia justru nak gacang-gacang bertemu dengan nikmat kubur, dengan malaikat yang ada dalam kubur itu. Qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, qala Imam Syafi'i itu, Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi, Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam kitab Al-Um, uhibbul mubadarah fi jami' umuril janazah, aku sangat menyukai ya segala urusan yang berkaitan dengan jenazah itu disegerakan, kata Imam Syafi'i. Nah, ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka disegerakan ya. Nah, lalu yang diurus termasuk disegerakan ini adalah al-mubadarah ila qada'i daini wa tawassul ila ibrahi. Nah, yang pertama kali kalau urusan-urusan yang lain yang harus ditunaikan pertama kali adalah hutang-hutang dia disegerakan. Hutang-hutang dia disegerakan. Makanya kapal tubuh udah urusan ke dia kapal tubuh catat. Jangan sampai kapal tubuh mati, anak-anak kapal tubuh ada keluar, kapal tubuh ada hutang sama-sama. Jadi jujur baik dengan keluarga. Jujur dengan keluarga. Jangan sampai nggak mati kasarnya hutang banyak. Ya. Ditonton dari mana Pak Fikbin Kati ini utang. Akhirnya mati nggak banyak ya. Di mana 40 juta habis nih. Diterusuri transfer ya, geralam nih transfer nih. Nah, si Anu ini penerima nih. Nah, rasanya pinnya gua geralam utang. Mati. Jadi jangan jalan lempok ke hidup tuh ya. Hidup jangan jalan lempok ya. Ini ya kecek kan ya. Bulan ini dapat duit 6 juta, nah kamu 3 juta, ini 3 juta untuk yang bergaram. Urusannya setuju tidak setuju urusan lain. Ya, pokoknya jangan ngelebok itu maksudnya. Ya. Jangan ngelebok, jangan meninggalkan permasalahan-permasalahan. Mumpung masih hidup, catat galau. Nah, jadi urusan-urusan galau-galau catat galau kapal tubuh. Amal kapal tubuh banyak tanah, banyak sawah segala macam. Nah, mumpung kapal tubuh masih hidup, nah ajak anak. Nah, sawah itu aja sini-sini. Buat. Buat dia namanya jarau, maka kamu kalau ngen batas ngen wah ini 2000 teman bakal mati. Jangan sampai bak mati kamu belago kalau ngen ini gara-gara dia namanya batas-batas tanah itu. Nah, ini diurus kalau pokoknya permasalahan yang kira-kira numo gawene dua talap diselesaikan mumpung masih hidup. Itu maksudnya. Ya. Ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalamnya adalah hutang-hutang. Makanya kalau ada catatan segala macam, kalau ada dia namanya permasalahan sebelum mati disampaikan. Ya, sebelum mati disampaikan. Kalau ada utang sapo, berapa, itu ya, maka baca ditunaikan. Ya syukur-syukur masih hidup, utang nggak habis. Nah ini. Nah, itu kalau nggak mati ya. Nah, selesai daripada itu, maka kesunahan yang lain adalah mensegerakan tadi. Nah, maka masuk kewajiban berikutnya. Kewajiban yang pertama yaitu ghuslul mayyit, memandikan. Nah, kalau memandikan ini hukumnya wajib ya, hukumnya wajib. Kalau yang tadi itu adalah hukumnya sunnah. Hukum ghuslul mayyit, hukum memandikan jenazah itu kalau Imam Nawawi ghuslul mayyit fardu kifayah. Yaitu fardu kifayah. Ngaweno fardu kifayah. Artinya dia wajib dimandikan. Tapi sapo mandi keno itu fardu kifayah. Kalau katiknya mandi keno dosa kalau. Karena dia nggak tahu mandi dewe. Nah, kalau dia mandi dewe, lagi itu bapak mandi dewe, lagi pulau gitu. Kundung di rumah di rumah juga kok dia mandi dewe gitu. Ya, kundung dewe kasih ke belakang. Jadi dia harus dimandikan, tapi sapo mandi keno. Sapu yang mandi keno, nah ini kita fardu kifayah, jangan sampai ya, namanya jangan urusan yang kita nedoakan lalu kita nenak mandi keno, dosa kalau gitu. Pokoknya selama dia mati secara zahir dalam keadaan beriman berarti dia wajib dimandikan.
Ini jangan sampai pada tubuh ya. Nedo dia pernah ke masjid saudara. Dia perlu mandi ngostek. Ini jangan ya, jangan. Apalagi kalau urusan dunia dan segala macam. Jangan deh gara-gara dia mancang dulu kita ribut deh. Lalu masuk urusan politik, urusan ekonomi segala macam, membuat kita hati kita luat, lalu kita nendak ngurus jenazah dosa. Nah, ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban yang pertama adalah harus dimandikan. Nah, siapa yang memandikan? Yang memandikannya adalah wajib sejenis. Lanang dimandikan oleh lanang, tino harus dimandikan oleh ibu. Termasuk anak tidak boleh. Abang lawan berbeda jenis. Bapakmu mati, anak tinonya tidak boleh mandikan. Endongmu mati, anak lanangnya tidak boleh mandikan. Aku lagi mulai. Jadi kalau kita endong kita mati, kita nyelanangi, tidak boleh mandikan dulu. Ya, atau bapak kita mati, makanya tino-tino tidak boleh mandi. Nah, ini perbedaan para ulama, ini masih antara dibolehkan dan nedo. Ada sebagian mengecekkan buli, ada mengecekkan nedo. Itu adalah pasangan hidup. Laki mandikan bini mandikan laki. Ya, sebagian ulama mengatakan boleh. Kalau laki bini boleh. Tapi kalau anak tua dan segala macam, apalagi kaki cuman dia menggading bakal segala macam, apalagi kaki ini, maka tidak boleh. Kalau berbeda jenis kelamin. Harus berjenis kelamin yang sama. Nah itu kalau saponya mandi. Yang kedua adalah pilih orang yang mengetahui hukum-hukum tentang memandikan jenazah. Ya, baik hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat atau hukum-hukum yang berkaitan dengan cara pengelolaan jenazah itu. Nah, dia harus ditontoni. Makanya kalau pacar harus ada pelatihan di setiap dusun itu mengadakan pelatihan. Jadi harus ada panitia jenazah harus di setiap dusun itu. Kalau di Jawa itu biasanya ada ya. Kalau di dusun bini aku itu di Jawa Tengah itu ada dia tim pemandian jenazah di dusun itu. Nah kita ini harus dibentuk timo. Ya, kan tim asola lah doa nih ini gitu kan. Tim asola banyak ini di video-video. Tiap dusun lah banyak itu asola. Tim asola banyak, tim ini banyak. Nah, tim mengurus jenazah ini harus ada dan itu harus difasilitasi oleh masjid ini. Nah, itu ya, di pelatihan. Jadi siapa yang adanya mati bahwa ada tim yang memandikan, tim lanang dan tim tino. Nah, itu dia harus diajari. Ya, siapa yang ngajari secara hukum syariat dia panggil ustaz-ustaz yang ngajari hukum syariat. Kalau secara pengolahan panggil dokter atau perawat ya. Nah, itu lo mana cara membersihkan perut. Lo malu kalau suatu saat kita menghadapi jenazah, dia ketinggalan atau diluruskan lagi, atau lo malu kalau dia ini tadi dibersihkan ngeluar lagi, kotor ngeluar lagi, lo malu cara merhentikan. Nah itu nanya ke jimonyo, ya kesehatan, dokter segala macam. Dan jadi adakan pelatihan, Nah bapak keluar. Nah karena kenapa? Karena kita ini kukinai hampir 100% asa-asa deh kukinai. Kukinai di memandikan jenazah itu kadang di orang jemuran. Itu tidak boleh. Ya, harus di badan tertutup. Mandikan jenazah itu harus di badan tertutup. Dalam ruangan tertentu atau kalau kaki ruangan tertentu boleh di luar tapi ditutupi dengan kain segala macam. Jadi nggak boleh masuk itu cuman yang cuma mandi no baik. Nah ini kadang jadi tontonan banyak ini. Kadang banyak pula ngico kadang. Ini nico, ini tidak boleh. Divideokan pula. Nah, divideokan pula. Nah, ini tidak boleh. Nah, ini jadi cukupnya memandikan. Kemudian dipilih adalah orang-orang yang amanah. Selain mengerti hukum-hukum tadi, yaitu orang-orang yang amanah. Jadi orang-orang amanah itu berbahasa kita jemonyo mulutkan ini banyak ramaan. Jangan sampai. Karena kenapa? Karena kadang banyak hijau galau badan dia mungkin dibidasi malaikat. Karena
Karena namanya jenazah itu memang mayoritas jenazah itu pasti dijangka ke badan. Karena kenapa? Karena aliran darah terputus. Jadi bukan dengan dibagali malaikat. Banyak gitu. Wih kasurnya wah itu terus pas kemana itu atau nago dicerita orang kalau dia sembunyi. Nah, ini ada boleh, dimana ini ada boleh. Berarti dimana ada aman. Udah diapain? Ya. Pokoknya kalau udah ngurus jenazah udah dia. Jangan banyak tambah. Ini jamaah Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini. Kemudian disebutkan di sini adalah tajridul mayit wa kaifiyatu wad'ihi halatul ghusl. Bagaimana cara meletakkan jenazah ketika dimandikan? Ikhtalafal fuqaha fil mayit hal al-afdal ayyusal mujarradan aw fi qamis ba'da ittifaqi ala wujubi sitril awrat. Pertama ditutup aurat. Kalau auratnya tetap ditutup. Jumlah mandi itu tidak boleh min aurat organ vital maksudnya. Organ vital harus ditutup. Nah, apakah yang lain ini boleh dibuka selain organ vital tadi? Selain organ vital, apakah boleh terbuka atau tertutup? Sebagian ulama mengecekkan boleh terbuka, sebagian mengecekkan boleh tertutup, harus tertutup. Tetapi organ vital harus ditutup. Karena kenapa? Karena ada hadis riwayat Aisyah, "Fazahaba Syafi'iyah fil mazhab wal ana bila riwayatin ila anna al-afdal ay yuksal fi qamisin." Bahwa yang terbaik itu menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah jenazahnya ditutup. Jadi mandi itu ditutup dengan ditutup. Ya. Jadi kita ingin apa namanya dibersihkan itu. Fi qamis. Tetapi sebagian mazhab Hanafi wal Maliki wa Syafi'iyah dan juga Syafi'iyah, Maliki dan Hanafi mengatakan al-afdal ay yusal mujarradan min siyadihi illa annahu tustaqawatu. Ya. Lebih baik, yang lebih afdal adalah dibuka, dan ini yang berlaku di dusun kita ya. Tetapi dengan syarat aurat yang ditutup. Karena kenapa? Karena itu lebih memudahkan untuk mengalirkan air di tubuh mayit. Nah, ini jamaah Allah Subhanahu wa taala. Wa amma kaifiyatu wad'i inda tasrif fa hiya annahu yudaw 'ala sarir aw lafin hayy lahu wa yakunu mawdi'a rasi a'la. Nah, yang terbaik itu adalah memandikan jenazah itu dia diletakkan di badan khusus. Aku ada kawan mandi sebelah ulu di dusun kami ada di masjid itu. Aku masih kecil dulu biasanya memandikan jenazah ada pada dipan pada mandikan di jenazah. Masih ada di. Nah, di kita di sebelah ini itu lane gede itu. Biasanya bebaris dengan mandi di berapa 6 orang misalnya. Tiga ngadap situ, tiga ke sini. Nah, mundur. Jadi jenazah kalau dipangku. Ya, dipangku. Nah, itu laku tegur main. Ya, laku tegur. Yang lebih alap itu adalah dia dipekan di pucuk pada pemandian itu, pada pemandian jenazah itu. Biasanya padahal di kita di Landur itu masih ada itu. Aku kira di gudang masjid itu ada kesenian masih ada dipan pada khusus pemandikan jemaah mati. Nah, jadi kita lebih membersihkan jenazah lebih sepado. Jadi dia tidak tinggi, kira-kira sepubur kita nih. Nah, kira-kira sepubur kita tinggi. Jadi kan kita ini kaki beban. Ya, kaki beban. Aman di pangku kan keting kita nggak tahu hijau kan lagi. Nah, jadi kita lemah bersih loh. Ya, jadi membersihkan mandikan jenazah cukup suka, bukan cukup. Dia udah rapi tuh. Dan posisi pala dia lebih ditinggikan, agak ditinggikan. Ya, jadi posisi ini. Nah, itu. Karena kenapa? Karena untuk membersihkan tidak jadi pegut dia ini segala macam. Nah, makanya kalau ada pemandian segala macam, kedua yang kedua jadi pegut dia tadi langsung bubar. Nah, itu ya. Nah, ini di sini masih pakai itu ya? Masih pakai itu. Nah, kalau kita terutama di sebelah ini itu kita jarang pakai itu. Biasanya dikipah 6 orang sih. Pada hadapan ini jenazah dikipah. Nah, akhirnya mandi obak. Ini obak, ini ketim kita di terokopi oleh mayat itu. Nah, jadi obak nak mali obak dan segala macam obak. Nah, ini.
Nah, maka dikatakan annahu yudha'u 'ala sariri aw lawhin hayy. Ya. Wa yakunu maudi'u ra'sihi a'la. Kepala agak tinggi terus nah, itu jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala itu posisi mayit itu seperti itu ya. Nah, kemudian ada muslati wa kaifiyatiha. Nah, cara mandi ittafaqal fuqaha ala anna al-wajib min al-ghuslati ma yusallu bihi at-tahar. Yang wajib memandikan mayat itu yang penting adalah air galau-galau terguyurkan ke badan dia dan sampai bersih. Galau-galau kalau ada kemungkinan najis nih di badan dia cukup sebenarnya, itu hitungan wajib. Berarti sisa-sisa cuma sunnah baik. Ada air ada air pediogi, air mawar, air pediogi. Apa biar air 9, air 10, 11. Nah, ini pasokan kata kesunahan dia itu. Oh ya. Jadi mandikannya itu sama dengan mandikan jemonya itu. Lo mana kita mandi, posisi kita mandi wajib, lah itu apalah posisi mandikan jenazah. Nah, hukum mandi wajib itu pasti ikut, ya. Rukunnya cuma dua, niat, yang kedua guyurkan galau-galau badan kita ini kulitnya pacak dijangkau ini kena air mandi, selesai lah suci itu. Apa ke kita nak bersabun, nak sikat gigi itu? Cuman dia namanya pernah oleh ya. Nah, ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masnuna minha al-wudu, dan disunnahkan adalah 3 kali. Sebagian kita wudu itu, maksudnya dibasuh di sebelah kanan ya, jadi dibasuh palaot ya. Disunnahkan lagi adalah kalau kita itu menjadi awal, disunnahkan pertama itu adalah dibersihkan galau kuda. Jadi kalau kita urut ya, nah, jenazah lah diberikan dikucuk tadi itu, kucukan aurat ditutup, yang lain-lain dilepas. Nah, ini dibersihkan galau-galau kuda. Dibersihkan galau-galau kuda, yang dibersihkan kuku, kinai, ya, hidung mau bersihkan. Itu. Jadi bersih bukan dan mandi antak mandi dibersihkan. Bersihkan, telinga dibersihkan, gigi dibersihkan, terus semuanya galau-galau dibersihkan. Matanya dibersihkan, rumah dikinai, ya, dibersihkan, boleh disampui, boleh segala macam. Cuma kalau ada kutu yang ditonton kutu rapi kok. Nah kalau kutu kalau nonton kutu banyak jalan. Ya, jago tadi dirapikan. Kalau ada kumis dicukur. Nah, kalau jago jangan. Nah, itu. Nah, lah dibersihkan galau, sampai diwudukan. Ya, diwudukan. Nah, apakah yang mandikan harus berniat dan tidak? Dalam mazhab Syafi'i harus berniat, dalam mazhab yang lain tidak salah berniat, tidak apa. Ya, karena apa? Karena itu bukan dari bagian ibadah kita, tetapi fungsinya hanya untuk memandikan mayat. Nah, jadi diwudukan segala macam. Nah, maka kemudian setelah sudah diwudukan, nah, mulai jadi pala, siram 3 kali dengan air putih bersih, siram 3 kali, kemudian siram sebelah kanan benar, jadi pucuk sampai bawah 3 kali siram, kemudian sebelah kidal 3 kali siram, jangan langsung disebur-ceburkan, ya. Lauden di depan ini siram pula di belakang, diteregengkan. Ya sebelah kanan berarti teregengkan sebelah kidal, maka kanan belakang. Lauden di sebelah kanan, nah, diteregengkan, maka kidal belakang acak juga disiram. Nah, lauden disiram dengan air putih tadi, dikubuti ya. Nah, dibersihkan, dikubuti, tapi alun-alun deh, kubuti dibersihkan segala macam. Nah, galau-galaunya dibersihkan. Habis dibersihkan, disiram lagi dengan air bersih. Kemudian dengan air nibum tadi, ya, air kapur, kemudian air nibum tadi. Nah itu. Nah lauden selesai. Lauden itu langsung dibatak lagi ke badan dia, kita ke ruang tengah untuk dikafan. Nah cuma itu kesunahan yang diberlakukan ketika memandikan jenazah.
Jadi kate harus ritual-ritual pedio-pedio ngadap, apalagi harus mandi harus ngadap kiblat. Ya, nyo disunahkan ngadap kiblat tadi adalah dia dalam posisi sakaratul maut. Aman lah mati, kate kesunahan lagi. Nah nanti ngomong masalah ngadap kiblat pas kubur nanti, pas kubur. Jadi makanya adanya nanya kemarin itu salah total sampai ribut ngepik di bano segala macam. Yang penting cuma libat dia itu cepok udah. Ini ribut gara-gara bano ngepikkan kiblat apa ketimbang ada kiblat apa ini. Yang penting pikkan baik. Bada jemo kalau jemo nak macokan yasin dia ada baca ada pada duduk. Kalau nak ninak dayo baca ada selonyo. Jemo nak liwat dia ada cepok udah selesai. Selesai. Nah, kita ini jangan megat-megat gawe ya. Megat-megat gawe telah diringan-ringan oleh Nabi. Nah, kita megat-megati. Nah, ini jangan. Nah, deh, itu sampai mana sudah? Ada pertanyaan silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya. Sini, kurang. Ano? Kinain na iba yun. Ano yan? Katik. Ayun lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum aku bertanya nih, terlebih dahulu secara pribadi minta maaf ya. Bukan aku pengen memojokkan suara atau memojokkan suara agar kita ini sama-sama ngerti. Ya, bukan negatif niat memojokkan seseorang atau menonjolkan. Oh, tanya pakai mic. Kalau udah ada ruang, contohnya yang bilang ya, ini umpamanya aku taruh yang brand, ini itu Bang Zen, mulai karena posisi pertama namanya posisi Bang Zennya lagi udah. Nah kalau aku mati, Bang Zen itu boleh dong imam aku untuk sholat jenazah. Orang imam siapa boleh? Kata ketentuan imam harus anak segala macam. Kita dipilih jumono keruan hukumu. Pilih keruan hukumu. Berarti kalau nyemayangkan jenazah, dia ngerti hukum semayang jenazah jadi takbir itu sampai ke salam baca dia. Kalau badan ada kolok mano. Kalau tino tentangan kebuto. Kalau lanang tentangan palao. Nah itu ya. Nah kira-kira kalau dia dah ngimami jenazah begigut-gigut dikit loh mano. Jangan kalau dia ketakutan langsung lari loh. Nah, ya. Karena ada kejadian ini ada keluar asli peredo. Jadi ada cuma ngirimkan video ke aku, ya. Jadi reringonya berbuka. Belagi kan orang lumayan loh. Belagi kan orang lumayan. Di kasonian pas diangkat di bawah reringonya ada kucing terjepit. Nah, bayangkan kalau itu. Jadi tonton di jemonya mental lo berani, ya, akhlak kok bagus, ibadah ini alat, bacaan lo mantap. Nah itunya kita minta jadi imam. Syukur-syukur kalau anak baca lebih mantap. Tapi kalau anak ada buku tadi jangan. Kalau anak buku ada, jangan dipaksakan ya. Nah masalah imam siapa baik boleh. Ya penting dipilihnya tadi itu keruan hukum-hukum semayang jenazah dan segala macam. Jadi siapa baik boleh. Sekalipun dia tuh mati besul-besul. Oh kata urusan dia ada duda ini. Kata syarat duda tidak boleh menyolatkan. Ini namanya nampuk, jemaah ini nampuk. Nampuk namanya jangan. Ya. Nanti dalam Islam ini, ya duda tidak boleh jadi imam. Jadi kedilo ada. Kalau tadi di buku mana ada duda tidak boleh jadi imam. Ini lagi gue ini nampuk dan ini. Ya, tidak boleh. Jangan kan sholat jenazah sama yang kita ini baik boleh. Duda ini kata syarat tuh. Kata syarat duda tidak boleh jadi imam. Kata. Ya, jangan dibuat-buat ya. Nggak ada itu di dusun nih. Ada pikiran itu. Ada baik. Kalau sana kurangi keusuhan. Kurangi keusuhan. Oh, mungkin dia mikir dan semayang ketika tino. Diberi namanya, diadu-adukan alasan yang diada-adakan. Nah, cuma makanya yang pertanyakan itu misalnya yang minta maaf ini agar kita lebih jelas. Kalau memang ada itu harus dirubah.
meninggalkan seseorang. Sama-sama jelas itu. Jelas. Pertanyaan yang kedua boleh kan? Ya boleh. Yang kedua ini ada yang beranggapan orang yang mati dari Jumat itu jauh memiliki keistimewaan tingkat ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang yang wafat di hari-hari lain atau yang mati di hari-hari lain. Apa benar hal itu? Benar, itu ada hadis sahih bahwa salah satu tanda husnul khotimah itu mati di hari Jumat. So hari Jumat itu dalam Islam hari Jumat itu mulai jadi maghrib Kamis sampai maghrib Jumat itu namanya hari Jumat. Karena perhitungan hari dalam Islam itu jadi maghrib ketemu maghrib. Dan salah satu tanda dalam hadis sahih Nabi Muhammad SAW, hadis ini hadis Hasan saling menguatkan antara satu dengan yang lain dari segi jalur riwayat saling menguatkan. Maka salah satu tanda orang husnul khotimah dan dia terhindar dari azab kubur itu mati dari Jumat. Jemaah mati dari Jumat itu dia terhindar dari azab kubur. Ya, syaratnya pertama ya jelas dia mati dalam keadaan beriman. Namanya mau kafir mati di Jumat ya tetap dihukum. Terus nyapa kita jangan ini. Ada mungkin cuma merubah terus. Gawe berjudi segala macam berjamaah dia di Jumat. Maka kita percaya dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Baca dia sedetik sebelum mati tadi dia bertobat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti apa? Bukti Allah takdirkan dia mati dari Jumat. Itu pertanda bahwa dia disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dilakukan dia mati di Jumat cuma dia sama hidup ini berjudi terus enggak tahu. Kok dia berjudi pada itu ya. Bahkan apa kata Nabi Muhammad tadi ya? Walau ma'asobahu mimma ma'asobahu. Walaupun memanut kehidupan dia sebelumnya lalu mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Nah begitu juga hadis Nabi menyatakan bahwa jemaah mati di hari Jumat itu bebas dari azab kubur. Berarti dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Jadi bersyukur kalau kita ada keluarga kita mati di hari Jumat, bersyukur maka kita yakin bahwa dia selamat dari azab kubur. Terima kasih. Yang lain